Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karti Hasmire Utami, NIM 2105111694. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan ilmu-ilmu sosial. A. Definisi sejarah. Menurut J.F. Brasi, sejarah adalah catatan dari apa yang telah kita pikirkan, dikatakan dan diperbuat oleh manusia. Menurut R. Moh Ali, menyimpulkan definisi sejarah sebagai ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. B. Definisi ilmu sosial. Menurut Peter Herman, ilmu sosial merupakan suatu yang dipahami sebagai suatu perbedaan, namun tetap merupakan sebagai satu kesatuan. Menurut Ahmad Sanusi, ilmu sosial terdiri dari disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan umumnya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi. C. Bagian-bagian ilmu sosial. Yang pertama, antropologi. Antropologi adalah studi tentang kemanusiaan yang jauh lebih bergantung pada bukti material yang ditinggalkan oleh budaya. Penggalian, analisis, dan survei yang harus dilakukan. Yang kedua, ekonomi. Pengetahuan ini dapat diterapkan baik secara teoritis maupun praktis. Artinya, subjek ini sangat cocok untuk siapa saja yang tertarik pada dunia ekonomi saat ini. Yang ketiga, geografi. Geografi melampaui, yaitu menganalisis populasi tanah, hubungan antara keduanya, dan sering menghubungkan ke ilmu bumi seperti geologi. Yang keempat, sejarah. Sejarah adalah subjek yang luas, mencakup area yang luas dan periode waktu dunia. Yang kelima, hukum. Hukum mempelajari hukum apa yang memberimu kesempatan untuk melihat berbagai sistem hukum dan untuk fokus pada bidang-bidang tertentu, hukum kontrak, hukum internasional, atau hukum pidana. Keenam, ilmu bahasa. Linguistik adalah studi tentang bahasa, melihat bentuk, konteks, atau maknanya. Daripada belajar berbicara bahasa tertentu, linguistik lebih tentang bagaimana bahasa itu sendiri bekerja. Yang ketujuh, ilmu politik. Politik mempengaruhi setiap bagian kehidupan. Jadi tidak heran hal itu menjadikan bidang studi yang sedemikian menarik. Kedelapan, psikologi. Baik teori eksperimental, psikologi mempelajari perilaku sosial dan proses neurobiologis. Yang kesembilan, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat baik pada level individu maupun struktural, meliputi topik-topik seperti kelas, agama, dan mobilitas sosial, dan ada banyak pilihan untuk mengambil spesialisasi. Metode sejarah. Metode sejarah menurut Gottschalk adalah proses kritis rekaman dan peninggalan pada masa lampau. Menurut Abdurrahman, metode sejarah dalam pengertian umumnya adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis. Perbedaan metode sejarah dan metodologi sejarah. Metode sejarah merupakan hal-hal yang dilakukan yang bertujuan untuk meneliti kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Metode sejarah juga bisa dikatakan seluruh penelitian yang dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui fakta yang ada dan suatu hal pernah terjadi di dalam kejadian masa lampau. Sedangkan metodologi sejarah adalah cara mengetahui tentang bagaimana suatu peristiwa sejarah terjadi di masa lampau. Dari segi teknik, metode sejarah lebih cenderung kepada tahapan yang dilakukan dalam penelitian sejarah, dimulai dari pemilihan topik, heuristik, kritik, dan interpretasi dan historiografi. Sedangkan metodologi
lebih cenderung untuk mengetahui bagaimana caranya agar dapat mengetahui peristiwa di masa lampau dengan cara mengikuti suatu prosedur dalam bentuk penyelidikan dan pengumpulan data. Langkah-langkah metode sejarah: yang pertama, pemilihan topik; yang kedua, heuristik atau pengumpulan sumber; yang ketiga, verifikasi atau kritik sumber; yang keempat, interpretasi; yang keenam, historiografi, penulisan sejarah. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.